Pemirsa, mantan Hakim Ad Hoc Perikanan Tejo Sukmono sebut terdakwa AT warga desa Menganti Kecamatan Kesugihan Cilacap memiliki perizinan lengkap sebagai nelayan benih-bening lobster di wilayah Jawa Tengah. Hal ini disampaikan oleh Tejo Sukmono saat memberikan keterangan ahli pada sidang dengan terdakwa AT, seorang nelayan Cilacap di Pengadilan Negeri Kebumen. Pengadilan Negeri Kebumen hari Senin tanggal 2 Desember 2024 menggelar sidang dengan terdakwa AT, warga desa Menganti Kecamatan Kesugihan Cilacap, yang oleh Jaksa Penuntut Umum Handayani Eka Budianita SH.MH didakwa melanggar pasal 92 Jungto pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana terakhir diubah dan ditambah dalam pasal 92 Jungto pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pada sidang dengan agenda pembuktian terdakwa yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Binsar Tigor Hatarongan SH, mantan Hakim Ad Hoc Perikanan Tejo Sukmono yang memberikan keterangan sebagai ahli menyebut bahwa terdakwa AT, warga desa Menganti Kecamatan Kesugihan Cilacap, memiliki perizinan lengkap sebagai nelayan benih-bening lobster di wilayah Jawa Tengah. Lebih lanjut, Tejo Sukmono menjelaskan bahwa yang didakwakan kepada AT itu tentang tindak pidana, sedangkan dalam persidangan yang muncul adalah administrasi karena dianggap KBLI-nya tidak sesuai. Padahal menurut Permen Nomor 7 Tahun 2024, terdakwa sudah memenuhi ketentuan. Penangkapan benih-bening lobster sesuai dengan perizinannya masuk dalam zona 573 yang termasuk Kabupaten Kebumen dan Cilacap yang masuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Yang saya sampaikan itu tentang regulasi dalam rangka pengelolaan lobster untuk budidaya di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kita tentang penerapan atau implementasi dari ada Permen Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengelolaan lobster. Padahal menurut Permen Nomor 7 Tahun 2024 terdakwa sudah memenuhi ketentuan daripada permen itu sendiri, Permen Nomor 7 Tahun 2024 sudah memenuhi. Dia sudah punya NIB, dia sudah punya KBLI, dia sudah dalam wadah kelompok usaha bersama, dan sudah ada perjanjian kerjasama dengan koperasi. Gitu. Saya hanya mensesuaikan antara apa yang dilakukan oleh pelaku usaha ini terhadap ketentuan Permen Nomor 7 Tahun 2024. Artinya pelaku usaha tersebut tidak melanggar suatu aturan? Tidak sama sekali melanggar aturan. Sebagai ahli Anda meyakini itu? Meyakini. Hari ini sidangnya adalah pembuktian dari terdakwa. Kita menghadirkan dua saksi, satu saksi dari manajer koperasi di mana terdakwa berkoperasi, yang kedua adalah ahli. Ahli ini adalah Bapak Tejo Sukmono, mantan Hakim Ad Hoc Perikanan. Fakta di diskusi di persidangan bahwa dakwaan ini sedikit bergeser menurut pemahaman ahli yang kita hadirkan, karena berdasarkan ketentuan dari perizinan, apabila melanggar izin itu hanya dikenakan sanksi administratif dari peringatan ringan, sedang, sampai berat yang ujungnya adalah dicabut. Setelah itu baru ada penindakan atas denda. Denda saja ini yang menentukan, bukan pengadilan, tetapi di mana wilayah perizinan itu terbit. Ini wilayah perizinan adalah kelautan, maka wilayah dominnya, nominasi dendanya berada di KKP. Baru setelah ini maksimal sekali ada pemidanaan. Tetapi kalau wilayah perizinan itu hanya sanksi administratif atau denda. Ini disangka oleh polisi dan didakwa terkait dengan izin
izin ini beliau Pak Atmo dianggap tidak komplit karena ada yang kami sesalkan adalah pernyataan ahli sebelumnya yang dari KKP yang menyatakan bahwa Pak Atmo harusnya memiliki perizinan dengan nomor kode 46206 seharusnya, tetapi yang dimiliki oleh terdakwa adalah 460422. Padahal dari 460422 itu yang lampirannya itu terang benderang. Di situ ada lampiran yang ketiga adalah 03115 penangkapan induk atau benih ikan di laut di wilayah Laut Jawa Selatan, Provinsi Jawa Tengah. Jadi apa yang dituangkan dalam lembar NIB dan lampirannya yang didapat oleh terdakwa yang pada waktu itu sudah diserahkan oleh penyidik ini tidak bisa diterima, sehingga jadilah persoalan ini. Maka kami sangat prihatin, kami berusaha untuk mendatangkan ahli dan kebetulan kami berkenal dengan Bapak Tejo Sukmono yang merupakan mantan hakim ad hoc perikanan, sehingga ini biar untuk pembanding persidangan, jangan hanya versi dari dakwaan saja, tetapi kita juga mempunyai ahli dan itu menerangkan jelas sekali di hadapan persidangan. Dari Pengadilan Negeri Kebumen, Tim Liputan Buletin Cilacap memberitakan.